masih tentang mengkonsumsi sayur-sayuran atau bahkan sekarang lebih menurut saya gila ya, lebih gilanya lagi makan biji-bijian, kacang-kacangan secara mentah, oke? Hai Gaps Hero, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Yuni Raharja, your Gaps Diet Practitioner. Mohon maaf, sudah lama tidak membuat konten karena ya banyak kesibukan, apalagi udah mau tahun ajaran baru ya. Jadi banyak orang tua yang bergegas mencarikan sekolah ke anaknya. Jadi banyak sekali orang tua dan anak yang mampir ke Malika melihat apakah anak-anak mereka bisa ikutan belajar di Malika. Jadi that's one of the reasons saya jarang bikin konten akhir-akhir ini. But today is special karena sudah mulai banyak yang nanya dan saya merasa saya perlu membahasnya di channel saya. Oke, ini tentang masih bersama sih juicing or smoothing, oke? Masih tentang mengkonsumsi sayur-sayuran atau bahkan sekarang lebih menurut saya gila ya, lebih gilanya lagi makan biji-bijian, kacang-kacangan secara mentah, oke? Sebelumnya pernah saya bahas di konten-konten sebelumnya tentang anti-nutrient, oke? Tentang goitrogen, dan sudah sangat jelas dengan sangat apa ya, very vivid dan panjang lebar juga. Saya jelaskan kenapa kita menghindari juicing, kenapa kita menghindari smoothies, kenapa kita menghindari mengkonsumsi sayuran-sayuran dalam keadaan mentah atau unprocessed, oke? Apalagi biji-bijian, oke? Itu sebenarnya bukan, it's not the food for the human being, it's the food for the cow, oke? Only cow makan biji-bijian secara mentah because they have rumen, oke? And human, we don't have rumen. Kita tidak punya sistem pencernaan seperti herbivora. Okay? Itulah kenapa sayur-sayuran mentah, biji-bijian itu harus diproses dulu, harus dimasak, diproses atau difermentasi. Okay? Saya mau share, bentar ya. Udah lama ini enggak ini jadi how to share. Saya mau share konten yang sebelumnya pernah saya bikin karena banyak pertanyaan lagi, so saya merasa perlu untuk membahasnya lagi. Oke? Anti-nutrient itu apa sih? Anti-nutrient itu kandungan mineral pada tumbuhan yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dan menyebabkan kondisi autoimun. Oke? Anti-nutrient ini ada 3 macam, oke? Lectin, oxalate, phytates, oke? Sebenarnya enggak sih, 4 goitrogen juga termasuk anti-nutrient, tapi itu karena itu special. Goitrogen itu dia apa ya, pecah cabangnya jadi lebih banyak lagi, jadi saya nggak masukin ke sini. Oke, untuk sayur-sayuran apa aja atau lectin ini bisa mengakibatkan apa, oxalate ini bisa mengakibatkan apa, phytates ini bisa mengakibatkan apa, itu saya undang Gaps Hero untuk membuka lagi, nonton lagi, baca lagi yang pernah saya share. Oke? Dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, sekarang ini kalau misalnya Gaps Hero mengkonsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan yang mentah, oke, that one will definitely itu akan merusak saluran pencernaan Anda karena itu sangat keras. Protein pada biji-bijian dan kacang-kacangan itu sifatnya sangat keras dan sangat sulit dicerna oleh saluran pencernaan kita. Oke.
Kalau misalnya pada GAPS itu sangat disarankan untuk rendam, soaking and fermenting. Berapa lamanya itu masing-masing dari apa yang hendak diproses atau enggak difermentasi dulu, dimasak dulu, enggak ada yang dimakan mentah. Ya sebenarnya kayak palawija itu kan kalau misalnya mentah itu dulu harusnya kan kita nggak bicara sekarang ya, sebelumnya itu kan diperuntukkan untuk makanan ternak. Jadi jangan ikut-ikutan seperti itu kecuali siap dengan akibatnya. Ya nggak apa-apa juga sih. Nanti kalau misalnya saluran pencernaannya udah rusak, paling datang ke saya konsul jadi klien saya. Oke, goitrogen juga sama. Saya mundur dari belakang deh. Yang ini sebenarnya oke nih. Goitrogen ini sendiri juga merupakan anti nutrien. Kalau misalnya makan ubi, kacang-kacangan mentah, kacang apapun itu, peanuts, kacang kedelai, kacang tanah, kacang mede, kacang apapun ya. Kalau misalnya dikonsumsi mentah, maka tipe goitrogen yang akan kamu konsumsi, zero konsumsi, secara bulat-bulat, secara mentah-mentah itu flavonoid. Makan brokoli mentah, kembang kol mentah, bok choy mentah, kale mentah dalam bentuk apapun, mau dimakan secara bulat-bulat hijau-hijau, ya, makan kunyah begini ataupun dibikin green smoothies dalam keadaan mentah, definitely you will get thiocyanins. Namanya keren, tapi efeknya nggak keren, sangat tidak keren. Kedelai mengandung goitrin. Efeknya apa sih kalau misalnya badan kita ini keracunan anti nutrien, terutama goitrogen? Satu, mengalami penyerapan iodine. Meningkatkan TSH. Langsung kena gangguan tiroid dan meningkatkan thyroid immunity. Saya nggak akan terlalu dalam menjelaskan tentang anti nutrien ini apa, karena saya sudah pernah bikin konten tentang anti nutrien sebelumnya. Jadi yang ingin tahu lebih banyak, yang ingin tahu lebih detail, bisa balik lagi ke konten saya sebelumnya. Kalau masih nggak puas, Google sendiri, cari sendiri, Jangan mentah-mentah ada konten tentang ajakan makan sayuran mentah atau kacang-kacangan mentah, terus diikutin, mungkin pada beberapa orang it's okay, masih bisa, kecuali kalau misalnya Anda punya gangguan pencernaan, ya ketika ada gangguan pencernaan lalu mengkonsumsi produk-produk yang sudah jelas-jelas dapat merusak atau memperparah kerusakan pada saluran pencernaan Anda, ya itu rasanya tidak bijak ya jika dilakukan ya. Saya sebenarnya mau bilang itu sih, tapi ya janganlah. Jadi goitrogen ini sendiri adalah anti nutrien, anti nutrien yang secara khusus, secara spesifik itu dapat mempengaruhi produksi hormon tiroid yang kemudian akan menyebabkan goiters atau gondok. Ini karena banyak sekali yang nanyain saya, Bu Yuni, waduh saya bilang ini kok bolak-balik saya menjelaskan hal yang sama, bingung juga ya gitu kan, ke satu juga capek, bosen ya, nanya yang lain dong gitu kan. Kalau mau ngasih ide buat konten, boleh deh. Saya welcome banget. Kadang-kadang saya juga suka bingung apa. Inilah salah satu alasan kenapa saya membuat GAPS Hero Talk. GAPS Hero Talk ini memang saya spesialiskan untuk klien pendampingan saya. Karena apa? Karena saya banyak dapat masukan kalau Bu Yuni jalanin diet GAPS itu berat. Kalau berat yuk. Kalau sendiri berat kita jalanin sama-sama. Maka dari sebab itu saya bikin pendampingan. Karena apa? Karena saya tahu jalan itu berat dan daripada banyak yang bubar jalan dengan saya pandu. Dan GAPS Hero Talk ini untuk saling menguatkan. Jadi kalau misalnya dengar dari pengalaman sesama ibu itu kan mungkin lebih menyemangati ya. Dan saya juga melihat para GAPS Hero itu, para ibu-ibu itu semangat belajarnya luar biasa. Jadi
saya bikin wadah ini untuk bisa saling menguatkan, untuk tetap saling belajar. Ya memang mohon maaf sementara ini saya harus spesialiskan dengan para member saya. Oke, kalau misalnya tertarik boleh ikutan jadi member, tanya ke admin saya. Oke, nanti akan dijelaskan. Itu sudah termasuk dengan konsultasi juga dengan saya secara pribadi tentang kondisi klien yang mau dikonsultasikan ke saya. Oke, kita balik ke sini. Kembali ke anti nutrien, goitrogen, dan anti nutrien oxalate phytates. Oke, itu jadi kalau misalnya mau makan harus diapain? Oke, seperti yang saya bilang harus difermentasi. Kalau misalnya mau dimakan mentah, fermentasi dulu. Sekarang saya pakai poni. Oke, fermentasi dan harus dimasak sebelum dikonsumsi. Oke, direndam dulu, dibikin kecambah dulu. Oke, paling enggak kita mengizinkan untuk alam, untuk mikrobiom membantu kita mencerna si makanan sebelum kita cerna. Oke, karena memang saluran pencernaan kita tidak terdesain untuk mengkonsumsi barang-barang jenis makanan tersebut mentah. Oke. Oke, so no raw juicing, oke, no raw juicing, no raw smoothies, apalagi. Kalau kagak ada masalah, ya apa? Tapi kalau misalnya ada masalah, masalahnya akan menjadi tambah besar. Karena saya melihat dari klien-klien saya yang kalau dulu kan klien saya kebanyakan memang anak-anak ABK dan orang tua dari anak ABK, oke. Kalau sekarang ini lebih menyebar, dan sebenarnya ada beberapa kesamaan dari mereka. Oke, rata-rata dari mereka itu ya sebelumnya telah mengkonsumsi banyak sekali suplemen, sebelumnya banyak sekali makan makanan yang mengandung anti nutrien. Oke, bahkan ada juga banyak juga yang telah mengkonsumsi produk kesehatan dengan merek tertentu yang mereka sebutnya itu efek dari die off, tapi ya nggak tahu kenapa, karena ada satu keluarga, dua keluarga, bahkan beberapa keluarga yang itu saya bilang, oh cobain aja, kan udah beli, saya kasih deh ke maminya, atau nggak kasih deh ke kakaknya, dan semua they all saying the same thing. Oke, ada yang satu jadi diare ambiar nggak beres-beres, ada yang jadi pusing, ada yang jadi tantrum gitu kan. Jadi saya memang untuk ikut protokol Gapstate Indonesia dengan bimbingan saya ini, saya ada menerapkan paten-paten yang saya bilang yang ini nggak boleh ya, kalau misalnya ini dulu, yang ini terserah, kalau udah beli saya mau itu disimpan aja, tapi untuk selama masih dalam pendampingan saya jangan dipakai, karena itu akan mengacaukan protokol yang saya susun. Oke. Jadi kan itu, kalau misalnya mau konsumsi kacang kedelai, kacang atau apapun, bisa dibikin miso, natto, tempe. Kemarin saya lihat ada satu ibu belajar bikin tempe, dan dia bikin tempenya itu dari kacang mede, dari kacang tanah. See, there's an idea, you can do that, oke? Okay? Jangan dimakan mentah, oke? Okay? Itu hanya untuk ternak. Oke, okay? Jadi lebih aman dikonsumsi, lebih sehat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Please do check out, saya punya konten sebelumnya tentang anti nutrien dan goitrogen, semoga itu bisa memberikan pencerahan. Oke, terima kasih. Salam, bye-bye.